Selamat malam kawan-kawan, jumpa lagi bersama saya Hendra Wardana di hari kedua di kelas Log World Map. Oke kawan-kawan, kemarin kita sudah membahas perihal mengenai nyeker ya, Circle of Excellence dan membuat money map. Dan tadi barusan ada saya share mengenai menaikkan plafon rezeki dengan memberikan targeting 150% per bulan. Ya, saya berharap teman-teman sudah membaca itu semua dan segera praktekin. Ada contohnya tadi udah saya share bagaimana. Nah, jadi dalam dalam satu bulan itu ada money map yang saya sudah share kepada Anda isi untuk pencapaian sampai sebulan. Ya, money goal-nya dibuat 150% setiap bulan. Jadi, ke angka 9 digit itu kira-kira berapa bulan Anda bisa dapatkan dari penghasilan Anda sekarang, dari pendapatan Anda di bulan ini, gitu, teman-teman. Adakah 8 bulan ke depan atau 4 bulan ke depan Anda sudah mencapai 9 digit? Oke. Nah, itu adalah sebuah yang Anda tuangkan dalam bentuk targeting, yang mana nantinya begitu Anda menulis itu sebenarnya Anda sudah memancarkan vibrasinya itu ke alam semesta. Ya, sambil Anda benar-benar merasakan memang ketika nanti Anda nyeker, Anda merasakan seperti yang Anda sudah buatkan itu di dalam mapnya. Di dalam target per bulannya 150% per bulan. Oke teman-teman. Nanti ada tugas-tugas berikutnya yang lain yang saya akan berikan. Seperti contohnya nanti adalah Anda harus menyamakan frekuensi seperti orang kaya. Berarti artinya Anda harus merasa kaya. Rasakan seperti rasanya orang kaya. Berarti saya minta untuk jalan-jalan ke mall, pilih toko yang branded, pilih masuk ke dalamnya, coba Anda rasakan Anda memakai barang yang kebutuhan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau di Jogja itu dari tempat saya biasanya dari tempat saya ke Jogja itu 2 jam ya. Ke toko Semar ada toko berlian, pilih berlian yang harganya ratusan juta, pakai di gelang kayak di cincin, rasakan enaknya memakai itu. Rasakan rasa kayanya tuh, kita mau menangkap vibrasinya, rasa kalau memakai itunya bagaimana. Nah jadi begitu teman-teman. Ada sepatu juga, sepatu branded seperti Gucci. Anda masuk aja ke toko sepatu barang-barang mewah itu yang di butik ya. Anda tes ya, udah Anda tes, Anda rasakan. Dan akhirnya kalau seandainya misalnya nggak jadi beli, ya nggak apa-apa kan. Sebenarnya kita cuma mengetes aja, nggak ada masalah kan. Nanti coach, apakah orang itu sewot nanti ngelihat kita nggak beli? Nggak apa-apa, biarin saja. Kita kan cuma ngetes saja. Mau dapatkan feel-nya, dapatkan rasanya. Nanti juga pergi ke ke mall. Ya, ke dealer mobil gitu ya. Anda masuk ke dalam mobil seolah Anda mau beli mobilnya, Anda duduk di dalamnya, Anda rasakan di dalamnya. Bagaimana rasanya jadi orang kaya, seperti itu. Yang kita mau dapatkan adalah feel-nya. Ya, pergi ke restoran yang termewah, duduk di sana, bagaimana feel-nya. Nanti Anda ada sebagian orang mungkin akan duduk di restoran yang mewah itu akan ada rasa seperti ini, minder gitu loh. Mindernya itu loh yang harus ada tepis. Ya, Anda buat seolah diri Anda memang sudah pantas duduk di situ dan Anda sudah kalau seandainya nanti ada menu yang datang, Anda pura-pura tengok berapa harganya. 280.000 per satu gelas kopi ya. Terus ada harga 100.000 atau 200.000 cuma ubi goreng ya kan, atau apalah saja gitu.
Anda pilih semuanya, kira-kira mana yang kira-kira ambil saja yang menurut Anda yang Anda bisa gitu ya. Jangan pilih-pilih yang kira-kira terlalu, kan saya dalam hal ini mengajak Anda, konteksnya adalah bagaimana Anda duduk di restoran yang mewah, rasakan gitu loh. Ada feel-nya, ada rasanya. Coba itu nanti dipraktekkan. Karena kita mau mendapatkan rasanya. Terus Anda juga nanti punya PR ya. Anda boleh datang ke rumah kompleks elit. Ya. Anda kompleks elit yang rumahnya masih kosong. Bila perlu sama penjual rumahnya atau developernya Anda seolah Anda mau melihat rumahnya, mau membeli rumahnya, Anda datang masuk, Anda rasakan, Anda lihat rumahnya itu, terus Anda foto gimana rasanya Anda memiliki rumah itu. Feel-nya yang Anda harus dapatkan. Feel. Jadi apa? Jadi apa saja itu? Datang ke mall, ya kan? Oke. Nah, ada yang saya ingin share kepada Anda hari ini adalah hindari kata yang mengatakan kepada nilai suatu harga benda. Anda melihat itu Anda nilai mahal. Hindari kata mahal. Benar-benar. Ketika Anda mengatakan itu mahal, maka yang terjadi Anda benar-benar punya blok, merasakan tidak mampu untuk membelinya. Lebih baik Anda mengatakan, ini belum terbeli, bulan depan saya akan beli. Begitu. Mendingan seperti itu daripada, wih terlalu mahal. Ya enggak. Itu saya kira adalah sebuah kata yang tidak memberdayakan diri Anda. Hindari kata mahal. Jangan memperkenalkan kata mahal juga kepada anak Anda. Kenapa? Ketika Anda mengatakan itu kepada anak Anda terlatih mengatakan mahal-mahal, dia juga akan membentuk ketidakmampuannya. Seperti itu. Mahal itu sebenarnya relatif bagi Anda yang karena nggak punya uang, pasti itu terasa mahal. Tapi bagi orang yang punya uang itu tidak mahal. Jadi mahal itu relatif. Dan itu tidak mahal. Suatu saat, bulan depan Anda akan membelinya. Ini belum, bulan depan saya akan beli. Dan jangan mengatakan sudah terbeli banyak barang, Anda mengatakan, waduh borosnya, aduh banyaknya aku beli. Jangan. Santai saja, ya, santai saja teman-teman. Anggap saja uang pasti datang lagi kok, gitu. Jangan sayang dengan uang yang sudah terkeluarkan, terlanjur beli benda, jangan. Ya sudah terjadi. Ya. Kalau ada rasa penyesalan membeli suatu barang yang karena mahal, itu kan pernah mungkin dari beberapa teman-teman, ya, dan dari beberapa kawan-kawan, dan saya juga pernah mendengar hal itu, sudah terbeli barang mahal, ada ternyata misalnya dia membeli sebuah benda itu terbayarnya mahal, padahal dia ternyata harganya itu murah, dia terbelinya terlalu over budget gitu. Jadi dia nyesal, aduh kenapa aku beli sama ini terlalu mahal ya, padahal ada yang murah gitu. Jangan Anda menyesal setelah itu. Biarin saja, anggap saja kelebihannya itu ya Anda sudah sedekah saja gitu ya. Yang disesalin, karena kalau begitu Anda menyesalinya, seolah-olah Anda memang uangnya sudah habis gara-gara itu. Nggak perlu disebutkan lagi, ya sudah, biarin saja. Berlagaklah seperti orang kaya. Rasakan aja seperti Anda tuh banyak uang. Ya. Untuk uang, Anda harus netral. Untuk kaya, Anda harus punya feel. Bedain ya. Ya, sifatnya kalau namanya uang, perasaan Anda harus netral. Netral tuh artinya begini. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Tenang. Tidak ada rasa ingin memilikinya sekali, ya kan? Tidak ada rasa ingin butuh, enggak usah. Netral saja. Anggap saja Anda sudah punya uang. Ibarat seperti yang saya sudah jelaskan kemarin, kalau Anda terbiasa memegang uang 5 juta per bulan, Anda biasa di situ. Anda terbiasa memegang uang 50 juta per bulan. Anda penghasilan Anda 50 juta per bulan. Anda biasa di angka segitu.
rasakan biasanya gitu. Kadang-kadang ada orang yang belum terbiasa kan, boleh dibilang macam sindrom orang kaya baru kan, kayak gitu. Berarti sindrom orang kaya baru itu bahaya, bisa menjatuhkan lagi gitu. Karena apa? Nggak terbiasa gitu. Deg-degan dia, dapat uang besar itu jadi habis gitu ya. Jadi habis gitu. Nah, artinya biasakan, membiasakan diri, artinya semacam netral. Ya, Anda paham ya lah ya maksudnya netral ya. Kalau untuk urusan uang, Anda netral. Nah, jadi begini teman-teman. Sebenarnya kita itu bukan butuh uang, tapi kita butuh penggunaan yang menggunakan uang itu. Penggunaan untuk membeli kebutuhan. Itu yang kita butuh. Dari uang itu. Bukan uangnya, tapi penggunaan untuk membeli kebutuhan. Itu yang kita butuh. Misalnya, ya kan? Anda punya uang, misalnya, katakanlah Anda punya uang 100.000 gitu ya. Bukan 100.000-nya yang Anda butuh. Dari penggunaan pembelian nilai 100.000 itu yang Anda butuh. Anda mau beli apa dari 100.000 itu? Itu yang Anda butuhkan, bukan 100.000-nya kan? Jadi apa ya? Kalau untuk uang itu netralkan saja, biasakan saja rasanya. Paham ya? Semoga Anda memahaminya ya. Yang Anda butuhkan adalah penggunaan uang itu untuk membeli sesuatu. Itu yang Anda butuhkan. Bukan uangnya, tapi menggunakan uang itu untuk membeli kebutuhan. Itu yang Anda butuhkan. Ya, seperti itu. Jadi misalnya orang mau duduk di tempat yang mewah untuk makan, orang tuh butuh gengsinya gitu loh ya, butuh gengsinya. Jadi uang tuh dilemparkannya saja, dia butuh gengsinya gitu. Terus sepertinya kalau ada uang dia jadi bahagia, dia dengan uang itu dia butuh bahagianya gitu. Jadi bukan, kalau terhadap uangnya kita tetap netral ya teman-teman ya. Kalau dengan uangnya tetap netral. Akan tetapi kalau untuk masalah kekayaan, perihal kekayaan, Anda harus merasakan feel-nya. Bukan netral, tapi dapatkan feel-nya. Kalau untuk uang netral, tapi kalau untuk kaya harus dapatkan feel-nya. Ya, saya ini juga dapat keilmuan ini juga dari seorang coach, karena saya juga belajar ya. Saya begini-begini juga masih tetap terus belajar teman-teman, kepada master-master, kepada guru-guru yang ilmunya belum pernah saya pelajari dan saya belajar. Jadi jangan dikata seorang coach itu berhenti belajar. No, dia tetap belajar dan dia juga akan menyerap keilmuannya dan dipraktekkan sesuai dengan talentanya seperti itu. Nah, jadi apa yang saya dapat, saya ingin share pada kawan-kawan dan saya sudah praktek itu. Ya. Mari kita sama-sama belajar, kita praktekkan apa yang sudah saya sampaikan kepada kawan-kawan mengenai perihal feel merasakan orang kaya. Oke. Jadi yang kedua, Anda jangan pernah menunda sesuatu yang harusnya Anda kerjakan sekarang. Jangan pernah menunda sesuatu yang Anda bisa kerjakan sekarang. Don't be waiting tomorrow what you can do today, katanya. Oke? Jangan pernah jengkel. No comment. Yang penting action saja. Actionnya itu ya lakukan apa yang bisa Anda lakukan untuk bisa menghasilkan uang. Tadi saya dapat curhatan kawan ya tadi di Telegram ya, mengenai berita dia sudah 8 bulan nganggur, belum ada uang penghasilan. Oh, jangan khawatir teman. Ya. Anda percaya saja seperti bayi ya.
tenang saja. Bayi itu tinggal ngoek aja datang kok. Datang makanan, datang susu ibu gitu. Tinggal ngoek saja. Seperti itu, teman-teman. Jadi dia ibaratnya seperti dia tidak ragu dan tidak khawatir akan ketidakdatangan susu ibu itu tidak. Dia tidak khawatir. Ya, cara bahasanya, kode bahasanya dia butuh air susu, ya dia ngoek, nangis gitu. Itu adalah sebuah sinyal simbol dia untuk membutuhkan itu gitu. Netral saja seperti bayi. Bayi itu dia tidur terlentang, nggak kerja apa-apa, ngoek datang rezeki ke dia. Kita juga seperti itu. Jangan terlalu khawatir akan tidak mendapatkan uang gitu. Jangan. Netral saja. Santai, tenang. Nah, maka itu butuh yang namanya Anda sering jalan pagi itu nyeker dan Anda melakukan juga grounding detoksifikasi circle of excellence seperti itu juga yang nantinya rasa khawatir Anda itu akan dinetralkan, jatuh ke bumi. Jadi biar Anda itu jadi tidak stres. Itulah fungsinya nyeker itu tadi teman-teman. Oke. Nah, jadi buat kawan-kawan, tugas yang sudah saya share tadi, ya. Jadi Anda kerjakan. Bentar. Oke. Oke. Jadi 9 digit yang bisa Anda dapatkan nantinya itu tergantung Anda. Bisa lebih cepat, ada yang bisa lebih cepat. Bukan 8 bulan tapi bisa 4 bulan. Ada yang bisa lebih cepat. Nah, bagaimana caranya? Paksain. Paksainnya maksudnya dipaksa berkreatif. Kalau itulah pentingnya Anda jalan kaki, nyeker itu biar fresh. Kalau Anda sudah fresh, kreativitas Anda muncul. Itu pentingnya. Jalan di subuh gitu. Setelah sholat subuh Anda jalan. Itulah pentingnya. Makanya dari tadi saya ngulang-ngulang itu nyeker itu benar adanya. Memang Anda harus menggrounding semua hal-hal negatif. Hal-hal yang menghambat Anda, grounding. Ya. Anda perlu latihan terus ya. Latihan terus. Lagi biar nanti secara otomatis ya. Kalau Anda tenang, relax, ada aja itu yang sebenarnya yang menghampiri Anda nanti setelahnya dari itu. Yang penting Anda tenang. Anggap aja seperti halnya bayi. Bayi itu tidak khawatir tidak mendapatkan air susu, tidak, padahal dia cuma tertidur saja. Tinggal ngoek aja datang tuh susu. Seperti itu teman-teman. Ya. Jadi kalau paksain untuk melakukan semua yang diajarkan. Paksain. Kalau misalnya yang saya bagikan adalah Anda harus menulis setiap sebelum tidur, paksain. Latihan. Karena mesin otomatis untuk menuju kekayaan itu ada jalurnya, udah sistematisnya seperti itu, Anda ikutin. Seperti itu teman-teman. Ya. Jadi kalau misalnya Anda boleh perhatikan habit Anda, habit kita yang sekarang, habit Anda dengan orang yang sukses. Perhatikan habitnya. Perhatikan habitnya. Kalau selama ini mungkin kitanya ini santai, tapi lihat orang yang sukses itu, coba lihat bagaimana dia mengelola waktunya, bagaimana dia bisa memplanningkan semuanya. Dia kerjakan itu semua teman-teman. Dan sangat beda dengan yang mungkin rata-rata ada yang
yang sulit mendapatkan rezeki itu beda dengan habitnya orang sukses. Jadi kenapa? Karena mereka sudah melakukan itu terbiasa, itulah mesin otomatis penghasil uangnya udah ada di dalam dirinya. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan kita? Kan gitu. Jadi artinya serasa tidak nyaman, kalau satu hari untuk menuliskannya, 2 hari untuk rasanya nyaman. Tapi lihat nanti ketika sudah 7 hari lebih, 14 hari lebih, Anda sudah mulai terbiasa. Bahkan nanti sampai di hari 21. Sampai di hari 21 masih ada nanti saya akan bagikan share lagi kepada Anda buat perfect day. Ya, ada lagi nanti setelahnya dari itu. Ya, kalau untuk urusan Anda mendatangin mall, test drive mobil, pakai berlian yang harganya ratusan juta, seolah Anda mau beli, putusin rasa urat malu itu, putusin. Nggak masalah, yang penting kan Anda mendapatkan feel-nya kan. Ya. Buang jauh tuh gengsi-gengsi. Duduk di tempat restoran yang termahal, Anda duduk situ, pesannya nggak apa-apa, air putih saja. Yang penting Anda rasakan dulu suasana bagaimana duduk di tempat restoran yang mahal. Fokus untuk naikkan income. Jadi begini kawan-kawan, saya punya cerita. Ya. Saya itu dulu ya. Waktu saya membeli sesuatu barang, saya terkatakan, ih, mahal sekali barang ini. Mahal sekali barang ini. Terus dia protes, kawan saya orang kaya. Dia bilang, jangan fokus pada uang yang kau keluarkan karena mahalnya kau beli ini. Tapi fokus pada pemasukan. Fokus pada pemasukan bagaimana kamu bisa mendapatkan ini. Bukan kamu katakan mahal seolah kamu jadi nggak mampu. Langsung saya berpikir, iya juga ya. Sebenarnya kita itu tinggal mengalihkan perhatian kita saja, fokus kita kepada apa. Jangan fokus pada pengeluarannya, tapi fokus pada pemasukan bagaimana kita bisa mendapatkan itu. Gitu. Jadi mahal itu karena Anda nggak punya uang saja. Kalau Anda punya uang pasti tidak mahal. Ya. Jadi dari situ saya belajar bahwasanya fokus itu pada pemasukan. Oke, kawan-kawan? Nah, jadi jangan banyak alasan. Mulai video ini sudah saya share kepada Anda, laksanakan semua yang saya sarankan tadi. Datangin tempat-tempat branded, rasakan bagaimana rasanya orang kaya. Rumah mewah, datangin. Mobil, Anda duduk sana test drive. Duduk di belakang, duduk di depan, rasakan. Foto nanti ya, teman-teman. Fotoin, ya. Terus ke toko berlian, pakai tuh cincin berliannya, fotoin, kirim ke grup ya. Anda sambil rasakan feel-nya, kan cuma coba-coba saja nggak masalah, bukan beli ya, beli nanti 4 bulan lagi, ingat ya, 4 bulan lagi. Jangan malas untuk meng-share, mempost, memfoto semua apa kegiatan Anda yang saya sarankan tadi ya. Jangan jadi pembaca grup saja, ya. Jangan jadi hanya penonton saja di grup. Kalau bisa curahkan semua isi kata unek-unek Anda di grup, biar kita bahas bersama. Begitu teman-teman. Kalau nggak ngerjain tugasnya, kalau nggak ngepost tugasnya, kalau nggak nge-share tugasnya, jangan harap bisa mendapatkan 9 digit. Percaya deh. Anda hanya jadi penonton saja, ngelihat itu. Percaya deh. Anda harus ngepost, ya. Oke? Sama-sama kita ngepost nanti ya. Saya juga nanti juga akan berjalan ke dealer, ya. Kemarin saya sudah, tahun lalu saya sudah buat begitu. Dan alhamdulillah sudah terbeli mobilnya kawan-kawan. Sudah terbeli. Jadi artinya begini kawan-kawan. Saya sudah dapat feel-nya. Makanya saya nge-share kepada Anda. Saya sudah dapat rasanya.
punya berlian itu gimana. Udah. Ya, jadi saya ingin share kepada kawan-kawan. Begitu rupanya kalau kita udah dapat rasanya, itulah yang kita namanya sefrekuensi dengan orang kaya. Kita sudah dapat feel-nya duduk di mobil yang bakal kita beli nanti 4 bulan lagi atau 8 bulan lagi, atau duduk di rumah, atau duduk di restoran yang mewah, sudah semuanya. Ya. Jadi tinggal giliran Anda. Oke ya. Nah, itu tugas-tugasnya teman-teman. Saya share hari ini. Semoga Anda dapat mempraktekannya. Jangan lupa untuk selalu share dan post di grup. Terima kasih. Salam transformasi.